minta lewat sholat, mohon kepada Allah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika Anda kerjakan, dijawab di ayat 157-nya tadi di Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Makanya ketika masuk masjid itu Anda katakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, balik nanya, pintu rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud minta. Apakah pernah berbuat maksiat ingin tobat? Lakukan. Ujian. Anak TK aja sekarang ada ujiannya. Ya, TK tuh diuji. Jadi kalau antum gak mau diuji, antum di bawah TK. TK kalau mau masuk SD diuji nggak? SD mau masuk SMP diuji nggak? Jadi ujian itu standar untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi ketika Allah titipkan ujian kepada kita, mestinya kita berbahagia. Karena pada saat yang bersamaan kita dianggap oleh Allah, dinilai oleh Allah itu sudah harus meningkat kualitas kehidupannya. Ya, cuma kadang-kadang cara pandangnya kan berbeda. Kalau melihat ujian sebagai masalah, capek. Tapi kalau melihat ujian sebagai anugerah, nikmat. Karena itu bagaimana cara menjadikan ujian sebagai anugerah itu? Maka turunkan bimbingan ayatnya. Ketika diturunkan itu kita paham cara menjalaninya. Itu caranya. Kan kalau setiap persoalan itu ada solusi dan caranya, mudah untuk dilalui kan? Apa di antara jenis ujian itu? Khauf, gelisah. Ya kan? Gelisah ketika akan berangkat, hujannya reda atau tidak. Ya kan? Gelisah kemudian ketika mau berangkat, gelisah ini, gelisah itu ada. Datang ke sini mungkin puasa, lihat gelisah, ada snack enggak dari masjid. Makanya yang selanjutnya jua, lapar. Wa naqsim minal amwal, ya kan? Berkurangnya harta benda. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan meninggal. Wa thamarat. Itu di terjemahan diartikan buah-buahan ya. Itu sebetulnya menggunakan pemaknaan balaghah. Jadi itu kata kiasan, kinayah di situ. Maksud buah-buahan itu bukan buah-buahan. Kalau cuma buah-buahan kurang adil, yang diuji cuma tukang buah, tukang sayur tidak, gitu kan? Ya, antum itu kalau nanam sesuatu, ya, nanam jeruk yang diharapkan pohonnya atau jeruknya, buahnya kan? Tapi kan untuk dapat buah itu harus ditanam dulu dari biji, dirawat, dipupuk. Ini antum yang tanam, begitu mau panen diambil orang. Sama dengan Anda di perusahaan, udah nyiapkan konsep bagus, ikut tender, ya, begitu sudah masuk Anda yang paling bagus, cuma hasilnya diambil orang. Itu bisa terjadi dalam kehidupan. Tapi penutup ayatnya, wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini dasar. Jadi kalau sedang mendapatkan ujian itu, adab pertama kita kembalikan kepada Allah. Dan itu membuat diri kita lebih lapang. Kata Allah, katakan dulu pada dirimu, nggak mungkin Allah menetapkan ujian itu kalau tidak ada hikmah untuk kita. Semua desainnya kembali kepada Allah. Semua Allah yang menetapkan. Karena itu nanti belajar turunan-turunan dari hukum kesabaran itu, bagaimana seni menerima ujian itu, ada nanti ayatnya. Ya, contoh misalnya kita turunkan yang paling gampang dua saja. Satu, ketika sedang ada ujian, tanamkan pada diri, kata Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji satu hamba pun, setiap jiwa itu, kecuali ia sanggup untuk menjalaninya. Kalau bahasa psikologi modernnya begini, ada masalah apapun, katakan pada diri kita, katakan pada diri kita, pasti bisa, pasti bisa nih. Nggak mungkin Allah titipkan pada diri saya kecuali mampu menjalaninya. Itu secara psikologi meringankan beban kepada jiwa. Kemudian nanti untuk melapangkan lebih lapang lagi, sesuatu yang dibuka lebar selapang-lapangnya, itu bahasa Arabnya insyirah namanya. Makanya nanti di surat Al-Insyirah itu, ya, surah ke-94 itu, cara untuk melapangkan salah satunya inna ma'al usri usra. Katakan pada diri kita, bahasa bebasnya begini,
pasti ada solusinya. Jadi kalau ketemu persoalan, jangan putus asa, jangan mengeluh, dan awas, nggak usah bikin status. Ya, karena status dari Allah itu sudah jelas. Kalau sudah ada yang jelas, jangan banyak dikeluhkan, ujung-ujungnya menjadi semakin tidak jelas. Allah jelas memberikan jalan kepada kita, pakai aja jalannya. Katakan pada diri kita, pasti ada solusinya. Ini insya Allah selesai. Dan gak usah nunggu komentar orang, gak usah dibikin status, ini pasti ada solusinya. Itu nunggu komen orang. Nah, ini dua kalimat ini saja, kalau kita tanamkan pada diri kita itu sudah konsepsi kesabaran. Nanti actionnya bagaimana? Dengan jiwa yang sudah pasrah itu, menerima secara qanaah atas ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, itu nanti yang akan membangun koneksi awal diri kita terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada dalam diri kita, maka itu yang disebut dengan landasan sabar yang pertama. Maka dengan landasan itu, koneksikan diri kita untuk memohon solusi kepada Allah. Lewat apa? Lewat skema sholat. Karena itu kalimat sholat pertama yang disambungkan di Quran itu bersanding dengan kesabaran. Ya, perintah untuk menunaikan sholat dalam bentuk perintah terkait dengan masalah, itu sandingannya sabar. Itu di Al-Baqarah ayat 45 itu. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi setelah rasa tawakal, sikap menerima tadi ada, datang ke masjid. Kalau nggak sempat ya di rumah, hamparkan sajadah. Nggak ada sajadah, ya bersihkan tempat untuk sujud. Minta lewat sholat, mohon kepada Allah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika Anda kerjakan, dijawab di ayat 157-nya tadi di Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Makanya ketika masuk masjid itu Anda katakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, balik nanya, pintu rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud minta. Apakah pernah berbuat maksiat ingin tobat? Lakukan. Seperti di zaman Nabi ketika dia sholat, dapat ampunan, keluar, bebas dari hukuman. Itulah asbabun nuzulnya Quran surah ke-11 ayat 114 itu, yang kemarin pernah kita sampaikan. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi muqaddimah ini penting saya sampaikan supaya menanamkan kekuatan pada jiwa kita untuk memburu kemuliaan-kemuliaan yang melekat pada ta'lim. Di pengajian-pengajian itu kalau benar ngajinya ya, bukan yang menjauhkan dari Allah atau yang membuat hati kita mati. Kalau mendekatkan diri kita kepada Allah, itu fadilahnya banyak. Kalau fadilahnya banyak, tantangannya pun tidak sedikit. Kadang-kadang butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran yang kuat, karena memang mahal hadiahnya. Kalau cuma power bank kan nggak seperti itu gitu ya. Nah, tapi karena tinggi nilainya, maka di situ kita butuh kekuatan untuk motivasi. Jadi kalau sedang ada ta'lim, ada tantangan, apakah cuaca atau yang lainnya, tuliskan. Apakah masalah sudah selesai? Apakah kamu memang sudah merasa cukup pintar? Apakah sudah cukup baik? Bagaimana kalau diwafatkan saat ini? Itulah memberikan motivasi kita kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada segala itu yang ingin saya sampaikan, semoga Allah meridai apa yang telah kita lakukan sampai dengan maghrib ini, dan semoga dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang diikhlaskan untuk mengaji insyaallah.